Mempunyai keturunan merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Namun, itu semua tentunya harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Karena hamil bukanlah perkara mudah, ada banyak hal yang mesti diperhatikan untuk melakukan program kehamilan. Salah satunya usia sang ibu. Konsultasi ke dokter merupakan langkah tepat karena usia ibu mempunyai risiko masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh dokter spesialis kandungan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Dr. Triyono Edi Mulyanto, SPOG. Menurutnya, sebelum memutuskan untuk melaksanakan program kehamilan, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, agar program tersebut bisa terlaksana dengan risiko yang minim. Mana yang berisiko lebih besar, hamil muda atau hamil tua? Nah, jadi ini mungkin yang dimaksud adalah hamil pada usia muda dan hamil pada usia tua ya. Jadi dua-duanya berisiko ya. Jadi karena usia reproduksi yang dianjurkan pada kehamilan itu pada usia 20, ibu usia 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau kurang dari 20 tahun itu hamil muda, hamil pada usia muda, atau lebih dari 35 tahun hamil pada usia tua, itu sama-sama berisiko. Ya, sama-sama berisiko ya. Oleh karena itu dianjurkan hamil pada usia 20 sampai 30 tahun ya. Bagaimana pengaruhnya kalau pada usia tua? Kenapa kok ibu hamil pada usia tua itu berisiko? Maksudnya berisiko itu risiko terjadinya sesuatu ya. Jadi belum tentu juga terjadi, tapi ada risikonya. Jadi karena dengan usia itu ya bisa terjadi gangguan dari penyakit-penyakit ibunya ya. Nah, biasanya tingkat kesuburan ibunya juga sudah menurun ya. Perubahan hormon juga terjadi ya. Nah, jadi selain risiko terjadinya kelainan genetik juga ya, dan risiko komplikasi terjadinya kehamilan itu juga bisa terjadi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kehamilan muda, usia muda? Jadi kita tahu pada usia dini, usia muda itu sebenarnya organ reproduksi ibu ini belum disiapkan untuk terjadinya proses hamil dan melahirkan. Oleh karena itu belum siap, belum sempurna ya. Nah, belum ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor yang lain, faktor psikologis. Jadi, biasanya faktor psikologis itu baik pada ibu muda ini itu belum siap untuk menerima kehamilan. Jadi biasanya kehamilan yang tidak direncanakan. Ya. Faktor keluarga juga kaget semua. Loh, ini baru sekolah udah hamil. Nah, jadi nggak siap. Nah, itu menimbulkan suatu masalah psikologis. Ditambah dengan masalah pada pasien itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah nanti faktor psikologis itu menimbulkan ke bayinya. Jadi perawatan bayinya itu juga jadi bermasalah ya, karena belum ada persiapan. Maka dari itu, rajin berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan yang tepat. Sehingga apapun resiko yang bisa saja timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Lantas, jika kehamilan sudah terjadi, seperti apa tips menjaga kehamilan agar tetap sehat? Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan rajin mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi atau nutrisi. Baik hamil muda atau hamil tua, mengonsumsi makanan kaya nutrisi sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, ini akan menunjang kesehatan sang ibu juga bayi yang ada di dalam kandungan. Ada banyak sekali makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, seperti buah-buahan, sayuran, daging rendah lemak, kacang-kacangan, juga telur. Dengan senantiasa menjaga kesehatan kandungan pada saat hamil, sudah tentu akan turut menekan berbagai risiko yang mengancam kehamilan. Meski begitu, rajin berkonsultasi dengan dokter tetap menjadi pilihan yang tepat.